Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Kita masih sehat dan kita masih memiliki semangat iman. Nikmat iman dan nikmat sehat itulah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita gunakan untuk menambah jumlah dosa. Banyak orang yang diberikan nikmat sehat, tetapi nikmat sehat itu habis untuk menambah jumlah dosa. Banyak orang yang diberikan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang sayang sekali hanya digunakan untuk bermaksiat. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang menggunakan semua nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada yang memberikan nikmat. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat beliau yang senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang selalu berupaya untuk berada istiqamah di atas jalan yang telah beliau ajarkan sampai akhir hayat nanti. Kita berharap mudah-mudahan semua itu bisa menjadi bukti nyata bahwa kita adalah mencintainya, dan mudah-mudahan cinta kita kepada beliau membuat kita bisa selamat di hari mahsyar. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Usulus Salasah, yang mana pembahasannya masih berkaitan dengan al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang paling asasi dalam kehidupan kita. Kalau kesempurnaan iman kepada Allah sudah kita miliki, atau iman kita kepada Allah itu sudah benar-benar kita pahami secara baik, maka itu insya Allah membuat kita mudah untuk memahami perkara-perkara iman yang lainnya. Kita katakan dulu bahwa pada saat kita mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam pengakuan iman kepada Allah itu ada pengakuan terhadap 4 perkara. 3 perkara sudah kita sampaikan dan akan kita coba lanjutkan penjelasannya. 4 perkara yang dimaksud itu adalah, kalau kita sudah mengakui beriman kepada Allah, berarti yang pertama sekali kita harus percaya dan beriman akan adanya Allah.
Dan yang kedua, kalau seandainya kita sudah benar-benar berkata iman kita kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, maka berarti itu artinya kita percaya kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pada poin yang ketiga, beriman kepada Allah itu artinya adalah kita beriman kepada uluhiyahnya Allah. Sedangkan yang keempat adalah ketika kita berkata beriman kepada Allah, maka berarti kita mesti beriman kepada al-asma was sifat, kepada nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. 1, 2, dan 3 itu kita sudah berikan penjelasannya. Hanya saja di pagi ini saya ingin menambah penjelasan yang berkaitan dengan al-imanu bil uluhiyah, beriman dan percaya kepada uluhiyah, tauhid uluhiyah. Para ulama juga membahasakan tauhid uluhiyah ini dengan tauhidul ibadah. Tauhidul uluhiyah ketika dibahasakan dan bahasa yang lain tauhidul ibadah, maka artinya adalah ifradullahi ta'ala fil ibadah fi jami'i anwa'iha. Bagaimana kita senantiasa mengesahkan Allah di dalam semua ibadah kita, di dalam semua jenis ibadah yang kita lakukan, apapun itu ibadahnya. Maka kita harus mengesahkan Allah, dan harus tujuan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ifradullah fil ibadah. Dan tauhidul uluhiyah seperti ini punya kedudukan yang sangat tinggi. Ini akan kita coba insya Allah berikan penjelasannya, bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang manzilatu tauhidul uluhiyah, kedudukan tauhid uluhiyah. Karena ini adalah tauhid yang paling menentukan, seperti yang juga sudah pernah kita berikan penjelasannya. Yang akan membedakan umat Islam nanti dengan yang selain Islam itu ada pada tauhidul uluhiyah, bukan pada tauhid rububiyah. Kalau kita masih ingat dulu kita katakan bahwa tauhidur rububiyah, bagaimana kita mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah itu satu dalam rububiyah. Dia sebagai khalik. Rububiyah itu ketika kita wajib meyakini perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur alam, Dia yang memberikan rezeki, Dia yang mengatur, itu adalah bagian dari rububiyah. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah pada masa dahulu, ketika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini, man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan bahwa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu artinya mereka meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah. Tetapi keyakinan semata-mata meyakini bahwa Allah sebagai khalik saja ternyata belum bisa membuat mereka disebut sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, yang akan membedakan nanti antara umat Islam, antara yang muslim dengan yang bukan muslim, itu sesungguhnya ada pada tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Ketika mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya, ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan ibadah apapun, di mana tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka sujud, sujudnya hanyalah untuk Allah. Mereka menyembelih, menyembelihnya hanyalah untuk Allah. Menyembelih tidak boleh dilakukan kecuali hanya atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah dalam sembelihan itu kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Karena kalau tidak nanti berarti dia masuk ke dalam salah satu dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi salah satu dari yang diharamkan itu adalah hewan-hewan yang ketika dia disembelih, disembelihnya bukan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka az-zabhu itu adalah ibadah, dan ibadah mestilah lillah. Dan ini masuk dalam kelompok tauhid al-uluhiyah. Oleh karena itu, kedudukan tauhid uluhiyah itu sangat menentukan dalam kehidupan seorang muslim. Disinilah nanti perkara-perkara akan bermunculan, akan masalah-masalah akan timbul ketika kita tidak lagi memberikan ibadah kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang melakukan sujudnya tidak lagi kepada Allah. Ketika orang melakukan tawaf, tawafnya tidak lagi untuk Allah sesuai dengan yang disyariatkan, berarti mereka melakukan ibadah di mana ibadahnya tujuannya bukan untuk Allah, berarti salah dari sisi uluhiyah. Mari kita lihat beberapa poin yang berkaitan dengan manzilatu tauhidul uluhiyah. Kedudukan tauhid uluhiyah. Yang pertama adalah bahwa tauhid uluhiyah itu tahqiqun lisyahadatain. Tahqiqun lisyahadatain. Tauhidul uluhiyah itu tauhid yang akan mewujudkan makna syahadatain. Ketika kita bersyahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu sebuah persaksian untuk uluhiyah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ikrar, pernyataan, kesaksian kita. Bahwa kita bersaksi, kita meyakini bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Ini uluhiyah. Ilah itu kalau diberikan penafsirannya oleh para ulama, la ilaha artinya adalah ma'bud bihaq, muta' bihaq, yang disembah dengan benar, yang hak, yang pantas untuk ditaati secara hak dan benar. Karena ilah itu sesuatu yang disembah itu banyak, tapi yang hak, yang benar hanya satu. Kalau kita baca sejarah perjalanan dan perkembangan umat-umat beragama terdahulu, mulai dari dulu, itu macam-macam yang mereka sembah. Itu menunjukkan bahwa sesembahan itu banyak. Maka tidak boleh diartikan tidak ada sesembahan. Tidak cukup diartikan seperti itu. Tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada yang pantas disembah yang hak. Karena sesembahan itu di dunia ini sangat banyak sekali. Ada orang yang menyembah matahari, itu ilah juga bagi mereka. Ada orang yang menyembah bulan, itu bagi mereka ilah juga. Sesembahan juga itu. Ada orang-orang yang menyembah patung, bagi mereka itu ilah juga, tapi itu tidak hak. Yang hak itu satu. Maka la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada di dunia ini yang pantas untuk disembah al-haq secara benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebenarnya adalah tahqiq asy-syahadatain,
Karena syahadat kita, penggalan pertama dari syahadat kita itu ada pada persoalan uluhiyah. Ketika kita mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah saja, berarti uluhiyah ada di situ. Maka kita tidak boleh menyembah apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memberikan ketaatan apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ketaatan kita itu haruslah sesuatu yang sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan perintah-perintah taat untuk makhluk? Istri diperintahkan untuk taat kepada suami. Anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Rakyat diperintahkan untuk taat kepada pemimpin. Bukankah itu bentuk-bentuk dari ketaatan kepada selain Allah? Ketika kita memberikan ketaatan kita, atau ketika kita mentaati sesuatu selain Allah, maka mestilah ketaatan itu sejalan dengan apa yang dalam lingkaran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang istri wajib mentaati suaminya dalam ketaatan kepada Allah. Seorang anak wajib mentaati orang tuanya dalam perkara ketaatannya kepada Allah, untuk sesuatu yang mendukung ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada perintah-perintah dari seorang ayah atau dari seorang suami kepada istrinya untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, apakah seorang istri wajib mentaatinya? Jawabannya tidak. Karena tidak lagi dalam koridor, tidak lagi dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan oleh Rasul kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada bentuk ketaatan apapun kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq kalau tujuannya adalah untuk mendurhakai atau untuk bermaksiat kepada al-khaliq. Ikhwati fillah. Jadi kedudukan yang pertama adalah bahwa tauhid uluhiyah itu adalah untuk mewujudkan syahadat kita. Untuk mewujudkan ungkapan la ilaha illallah itu ada pada tauhid uluhiyah. Oleh karena itu jangan kita pernah melakukan ibadah-ibadah di mana di dalamnya ada unsur kesyirikan, karena kesyirikan itu akan menodai nilai-nilai atau makna-makna uluhiyah itu sendiri. Seperti perbuatan-perbuatan syirik yang terjadi pada banyak orang dan mereka tidak menyadari kalau itu adalah sebagai sebuah kesyirikan. Meminta perlindungan kepada selain Allah, meminta keselamatan kepada selain Allah, padahal itu adalah doa, dan doa itu hanyalah pantas untuk kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa mukhul ibadah. Itu hadis Nabi. Doa itu adalah mukhul ibadah. Intisari dari ibadah kita itu ada pada doa. Maka kita tidak boleh menyampaikan doa permintaan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita minta keselamatan kepada selain Allah, ketika kita mengharapkan kebaikan-kebaikan, keselamatan kehidupan kita kepada tangkal-tangkal atau jimat-jimat atau mantra-mantra dan lain sebagainya, itu semua adalah bagian dari kesyirikan. Innar ruqa wat tamaim, itu mantra-mantra, tangkal-tangkal, kata Rasul apa? Syirkun. Itu adalah bagian dari kesyirikan, dan kesyirikan itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemaksiatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah
kemurkaan yang kemaksiatan yang dalam bentuk syirik, karena menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta sesuatu kepada orang lain yang mereka tidak akan bisa memberikannya. Meminta sesuatu padahal dia tidak bisa memberikannya, karena hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan bisa diberikan oleh mantra-mantra yang harus kita tempelkan barangkali? Kalau ada orang buka usaha, supaya usahanya itu laris, nanti dicari jimat-jimat pelaris. Nanti digantungkan tangkal atau jimat itu di sudut mana, di bagian warungnya, kedainya, dengan harapan bahwa itulah cara untuk mendapatkan rezeki dan untuk mendapatkan kelancaran dari apa yang dia usahakan. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang sudah menyimpang, karena hanya Allah yang bisa melariskan dagangan kita, hanya Allah yang menentukan takdir kita dalam persoalan itu. Oleh karena itu kita hanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang saya sembah ya Allah, dan hanya Engkau tempat kami bergantung, tempat kami meminta. Berarti tidak ada tempat meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau seandainya kita baca sejarah para ulama terdahulu, mereka melakukan sesuatu yang terkadang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi untuk kehati-hatian mereka dalam persoalan ini, mereka benar-benar menjaga sebaik mungkin agar tidak terjebak kepada kesalahan. Ada di antara ulama pada masa dahulu, ketika dia di atas ontanya atau di atas kudanya, lalu lepas atau jatuh tongkatnya. Dia tidak mau meminta diambilkan tongkat itu kepada orang lain, tapi dia turun untuk mengambilnya hanya karena takut terjebak kepada kesalahan. Hanya Engkau tempat kami meminta. Coba bayangkan. Kan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau tempat kami minta tolong. Jadi dia minta tolong ambilkan tongkat itu saja, dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Takut tersalah nanti dan kena oleh ayat ini. Padahal kan biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi begitulah mereka menjaga agar tidak terjatuh kepada kesalahan. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu saja mereka jaga, apalagi untuk hal-hal yang lebih besar daripada itu. Dan itu tercatat dalam buku-buku sejarah para ulama, bagaimana mereka menjaga diri mereka agar tidak terjebak kepada satu kesalahan meskipun kecil, atau bahkan mungkin itu tidak salah. Tetapi bagi mereka ada kekhawatiran jangan-jangan itu ternyata adalah bagian dari penyimpangan dari apa yang ada pada ayat itu. Seperti juga Imam Ahmad, kalau seandainya dia menderita sakit, dia sangat menghindarkan dirinya untuk mengucapkan atau mengatakan, kita kan kalau sakit, kalau apa kan aduh gitu. Sering kita mengucapkan itu. Imam Ahmad paling menjaga dirinya untuk tidak terucap oleh dia kata seperti itu. Kenapa? Karena dia khawatir ungkapan seperti itu jangan-jangan bagian dari ketidaksabaran dia dalam menghadapi musibah yang tadi itu. Padahal mungkin bagi kita kan biasa-biasa saja. Dia khawatir jangan-jangan itu bagian dari keluhan-keluhan yang jangan-jangan itu salah. Dan itu semua adalah gambaran dari kehati-hatian mereka untuk menjaga diri dari sekecil apapun dari hal-hal yang tidak baik. Karena kalau sudah terjatuh diri kita kepada hal-hal yang tidak baik meskipun kecil, itu khawatir nanti akan terjatuh lagi kepada yang lebih besar. Ikhwati fillah, jadi manzilah yang pertama, kedudukan yang pertama dari tauhid uluhiyah itu adalah
tahqiq lisyahadatain, untuk mewujudkan syahadat yang memang sudah kita ucapkan. Yang kedua, kedudukan dari tauhid uluhiyah adalah tahqiqul ghayah min khalqil insan, untuk mewujudkan tujuan dari diciptakan manusia itu sendiri. Kita ini diciptakan untuk uluhiyah sebenarnya, untuk menerapkan tauhid uluhiyah itu. Ketika dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu illa, kecuali liya'budun. Apa makna liya'budun? Para ulama memaknai atau menafsirkan kata liya'budun itu adalah liyuwahhidun. Tidaklah kami ciptakan, baik itu golongan jin maupun golongan manusia. Untuk apa mereka diciptakan? Supaya mereka menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun liyuwahhidun. Supaya mereka beribadah. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan ibadah kita itu mestilah dalam rangka mengesahkan atau mentauhidkan Allah. Maka ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah buatkan aturan-aturan dalam kehidupan kita. Mentaati semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu sesungguhnya adalah ibadah kita kepada Allah. Allah tetapkan tujuan-tujuan untuk makhluk yang Dia ciptakan, yang semuanya nanti berujung pada liwahidun, liya'budun, untuk menyembah Allah. Kita sebagai manusia, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala secara tau'an. Kita berikan ketaatan kita itu secara pilihan kita, ikhtiar. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita hati, lalu akal kita bisa memahami mana yang baik, mana yang buruk. Dibuat aturan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ini yang halal, ini yang haram. Ini perintah untuk kemudian kalian kerjakan, ini larangan untuk kemudian kalian tinggalkan. Manusia ada pada bingkai ketaatan secara tawaan yang tadi itu. Tetapi ada di antara makhluk-makhluk Allah, ketaatan mereka kepada Allah, kepada Rabb-nya, itu bukan ikhtiyariyah, tetapi karhan. Terpaksa. Mereka dipaksa melakukan itu. Itulah ibadahnya. Dan tidak bisa menolak. Matahari terbit di sebelah timur, itu ibadahnya. Terus tiap hari terbit. Datang malam, tenggelam mataharinya. Besok pagi muncul lagi sebelah timur. Satu saat nanti ketika Allah memerintahkan dia terbit di barat, maka matahari akan terbit di barat. Dan itu tanda-tanda besar untuk hari kiamat. Kalau seandainya matahari sudah terbit di barat, maka berarti tanda-tanda besar akan terjadi hari kiamat, dan itu menandakan bahwa pintu taubat sudah tertutup. Itulah ibadah dia. Hewan kurban diciptakan oleh Allah. Ibadahnya apa? Disembelih. Dan dia tidak bisa menolak. Kalau seandainya boleh menolak, mungkin hewan itu tidak ada yang mau disembelih. Maka ketika kita menyembelih hewan, kita tidak sedang menyiksa dia. Maka diaturlah cara sembelihan itu oleh Rasul kita. Begini cara sembelihan yang baik. Karena itulah ibadah bagi hewan kurban. Ketika ada tumbuh-tumbuhan, apa yang ditanam lalu menjadi tumbuh, apa yang tumbuh lalu menjadi berbuah lalu kita bisa makan. Dipetiklah buah itu ibadahnya. Kita tidak sedang menyiksa pohon itu ketika kita menggunting-gunting buah saat panen itu. Tapi ketika ada aturan-aturan yang diatur oleh agama kita,
pohon-pohon yang ada di Mekah jangan dipotong. Berarti memotongnya adalah sebagai satu kemaksiatan. Itu semua aturan. Aturan Allah untuk alam secara keseluruhan. Termasuk kita manusia. Karena kita manusia ini adalah bagian dari alam. Bukankah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb Alamin. Kita ini bagian dari alamin. Dan alamin itu bukan hanya manusia. Makhluk Allah bukan hanya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka diciptakan untuk menyembah Allah dan untuk mentauhidkan Allah. Tentu saja kita sebagai manusia akan ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Kita sebagai manusia akan ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita laksanakan ketika kita diciptakan untuk liya'budun, untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Sudahkah kita tauhidkan Rabb kita dalam ibadah kita? Sudahkah kita sembah Rabb kita secara benar? Karena memang itu tujuan dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal-hal yang dalam kehidupan keseharian kita yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah akan bisa mengandung nilai ibadah dan akan bisa mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam ayat juga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beribadah. Ketika dikatakan tidaklah mereka diperintahkan, maka setiap kali ada perintah yang ditujukan kepada manusia, di dalam perintah itu berarti ada ibadah. Ketika diperintahkan kita untuk memakan yang halal, maka ketika kita makan yang halal itu berarti kita sedang beribadah. Sebab pada saat kita memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berarti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sujud hanya kepada Dia, kening kita saat sujud berarti kening kita sedang beribadah. Sebab kalau seandainya kening kita sudah tidak lagi sujud, berarti dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul kita memerintahkan kita untuk hadir ke masjid, maka datanglah kita menuju rumah Allah. Langkah kita menuju rumah Allah itu sesungguhnya adalah ibadah, dan semua itu akan dinilai dengan akan diberikan balasan-balasannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwati fillah, tauhid uluhiyah itu sesungguhnya adalah untuk mewujudkan tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah. Kenapa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai salah. Kalau kita sudah salah pada uluhiyah kita, berarti kita sudah melakukan penyimpangan dari tujuan sebenarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sedangkan pada poin yang ketiga dikatakan bahwa jami'ur rusul da'au ila tauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu. Semua rasul, nabi dan rasul secara keseluruhan, semua mereka mengajak ila tauhidillah, mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah, wa ikhlasul ibadah lahu, dan mengajak kepada mengikhlaskan ibadah yang hanya untuk Allah. Oleh karena itu, tauhidul uluhiyah itu dakwah semua nabi dari dulu. Dari awal sampai nabi yang terakhir. Ajakan mereka adalah pada tauhid uluhiyah. Itu yang asasi. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang yang tidak mau menerima pembagian tauhid yang tiga ini, yang salah satunya adalah uluhiyah, dianggap pula nanti pembagian yang tiga itu pembagian yang menyimpang, yang sama dengan trinitas.
Karena ada orang-orang sekarang yang mengatakan seperti itu. Katanya itu tauhid yang tidak benar. Itu tauhid yang tidak ada landasannya. Dianggap sebagai tauhid yang tidak punya dasar. Padahal tauhid uluhiyah sebagai sebuah tauhid itu adalah dakwah, ajakan yang datang dari semua nabi dan rasul yang ada. Semua mereka mengajak kepada U'budullah alladzi la ilaha ghairu. Sembahlah oleh kalian Allah saja, di mana tidak ada yang pantas untuk disembah selain daripada Dia. Ini pesan semua nabi. Nabi Hud diutus kepada kaum 'Ad. Ini pesan dia. Wa ila 'adin akhahum Hud. Kepada kaum 'Ad Allah utus saudara mereka Hud. Pesannya apa? U'budullah. Kepada kaum Tsamud Allah utus nabi. Berbagai macam bentuk kabilah-kabilah yang ada pada masa dahulu, ada nabinya yang diutus oleh Allah. Dan pesan mereka sama, U'budullah, sembahlah Allah, di mana la ilaha ghairu. Tidak ada ilah yang pantas disembah selain daripada Dia. Nah, jadi pada poin yang ketiga, nampak oleh kita kedudukannya tauhid uluhiyah, karena itu menjadi bagian dari dakwah, bagian terpenting dari dakwah semua rasul, yang tentu saja termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bukan hanya diutus untuk satu kaum saja, tapi diutus untuk semua umat yang ada. Kalaulah nabi-nabi yang terdahulu hanya untuk kaumnya saja, tapi Nabi Muhammad diutus untuk semua umat yang ada. Bahkan Nabi pun mengatakan, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka dia akan ikut saya. Berarti umat Nabi Musa kalau ada yang masih hidup harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada poin yang berikutnya yang menunjukkan tingginya kedudukan tauhidul uluhiyah itu adalah bahwa tauhidul uluhiyah sababun lidukhulil jannah wan najati minan nar. Itu adalah sebagai sebab yang membuat kita bisa masuk surga dan yang membuat kita bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan membuat kita selamat dari neraka Allah, yang membuat kita masuk surga itu uluhiyah. Keyakinan kita pada uluhiyahnya Allah. Bukan semata-mata pada rububiyah. Kalau semata-mata pada rububiyah, maka orang-orang jahiliyah dulu akan selamat dari nerakanya Allah. Maka petinggi-petinggi Quraisy dulu yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka percaya kalau Allah sebagai Khaliq. Percaya mereka pada rububiyah. Rububiyah belum menyelamatkan kita dari neraka Allah. Rububiyah belum menyelamatkan kita dari ancaman-ancaman, belum bisa memasukkan kita kepada surga. Karena orang-orang jahiliyah dulu, sekali lagi, kalau ditanya siapa Allah, siapa yang pencipta mereka, mereka jawab Allah. Dan itu rububiyah. Mereka tahu kalau yang memberi rezeki itu juga adalah Allah. Cuma pada uluhiyah mereka yang bermasalah. Oleh karena itu sababun lidukhulil jannah. Sebab kita bisa masuk surga itu adalah uluhiyah. Maka jangan sekali-kali kita menyimpang dan tersalah pada uluhiyah. Maka dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billah dakhalal jannah." Man mata, barang siapa yang mati, barang siapa yang wafat, la yusyriku billah, dia tidak berbuat syirik kepada Allah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Berarti yang tidak syirik masuk surga. Yang syirik tentu lawannya masuk neraka.
Dalam Al-Quran juga allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri imannya itu dengan kezaliman. Kezaliman di situ artinya adalah syirik. Ulaika lahumul amnu, orang-orang seperti itulah yang akan selamat, aman, tenang di mahsyar kelak, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwati fillah, ini beberapa poin sekira yang berkaitan dengan manzilah, kedudukan dari tauhid uluhiyah sebagai tambahan dari penjelasan yang dulu sudah pernah kita sampaikan terkait dengan al-iman bil uluhiyah. Sekira mungkin itu ya. Nanti kita sambung dengan pada poin yang keempat, yaitu al-asma was sifat, yang juga harus kita imani untuk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ini mungkin kalau seandainya ada yang perlu untuk didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin bertanya, Ustaz, di luar tema tentang safar. Ini kan safar. Kita kan pulang kampung. Sampai di kampung tuh berapa lama waktu kita tuh termasuk terhitung safar gitu. Seandainya kayak contohnya lebaran lah, habis lebaran. Iya. Berapa lamanya kita dihitung tuh safar situ gitu, atau selama di kampung tuh, atau 2 hari 1 hari gitu saya menginap di kampung tuh. Iya. Kalau kita safar menuju satu tempat untuk satu urusan, berapa lamakah kita kira-kira akan dianggap sebagai safar? Seperti kita pulang kampung, padahal itu adalah kampung kita sendiri. Apakah selama di sana kita akan ambil hukum safar? Saya ingin bawa dulu kepada fakta sejarah yang terjadi pada Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lain. Rasulullah SAW ketika menuju satu tempat dari kota Madinah, menuju satu tempat berarti dia safar. Nabi pernah mengqashar salat di tempat yang dia tuju itu selama 16 hari. 16 hari. Berarti 16 hari kalau dia qashar berarti dia dianggap safar. Umar bin Al-Khattab juga ketika melakukan satu perjalanan untuk satu urusan, dalam catatan sejarah dikatakan beliau pernah mengqashar selama 19 hari. Tapi hanya qashar saja, tidak dijama'. Oleh karena itu kalau kita lihat seperti itu, berarti tidak diberikan batasan selagi dia berada di dalam urusannya. Umpama kita ke Jakarta untuk satu urusan, dan memang nanti kita akan mondar-mandir terus dengan urusan kita itu. Seminggu umpamanya. Apakah seminggu itu kita dihukumkan sebagai safar atau tidak? Kalau kita tengok yang tadi itu, Umar bin Al-Khattab yang pernah mengqashar 19 hari, berarti lebih dari seminggu. Rasul mengqashar selama 16 hari.
Nah, dari fakta sejarah itu berarti tidak ada batasnya. Tapi kalau seandainya kita pergi pulang kampung, nanti kita juga kalau umpamanya akan ikut sholat berjamaah, ya buat apa juga kita ambil hukum safar itu. Masa nanti kalau kita ikut berjamaah, kita pergi ke tempat di mana orang bisa sholat di situ, mereka sholat sempurna, kita masa cuma 2, ya otomatis kita akan ikut mereka. Dan dalam hal ini berarti tidak diperlukan kita untuk mengqashar karena kita sudah ikut dengan sholat orang-orang yang ada di situ. Dan dalam riwayat tadi itu Nabi hanya mengqashar tapi tidak menjamak. Hanya mengqashar saja tapi tidak menjamak. Oleh karena itu secara hukum asalnya sebenarnya kalau seandainya kita punya satu urusan, safar kita ke satu wilayah untuk satu urusan, selama kita di sana sebenarnya bisa disebut sebagai safar. Karena memang niat kita bukan untuk bermukim. Kecuali kalau kita menuju satu tempat tujuan kita untuk bermukim. Kalau sudah bermukim berarti diambil hukum orang bermukim, tidak lagi hukum safar. Tapi kalau tujuan tertentu yang kalau selesai kita pulang, maka selama di sana sebenarnya kita bisa disebut sebagai safar. Ada yang membagi-baginya, tapi saya tidak ingat rincian pembagian itu. Ada yang membatasinya sampai 3 hari. Kalau sudah lewat dari 3 hari nanti, maka akan dihukumkan sebagai orang yang bermukim. Wallahu alam apa alasan yang dijadikan. Tetapi ada memang yang memberikan batasan seperti itu. Oleh karena itu, seandainya memang kita bisa untuk mengerjakan sholat secara sempurna, karena kita juga berjamaah, maka kita diminta untuk mengikuti imam-imam yang kita ikuti. Coba umpamanya orang pergi umroh ke Mekah, safar enggak tuh? Masa sampai di sana mau jamak qashar? Ngapain juga kita juga ke Masjid Nabawi, nanti orang sholat kita sholat, ngapain di qashar-qashar? Justru kalau nanti dianggap safar lalu kemudian jamak qashar, berarti enggak ke Masjid Nabawi dia jadi nanti kan? Cukuplah di hotel aja lah saya jamak qashar. Oleh karena itu walaupun statusnya disebut sebagai safar seperti itu, maka ketika keadaan memang dia mudah untuk mengerjakan sholat, ya tetap saja kerjakan sholat itu sesuai dengan keadaan yang dia ikuti. Tetapi secara hukum dulu Nabi pernah mengqashar 16 hari. Dipastikan itu berarti dia safar. Karena qashar memang hubungannya hanya dengan safar. Ya, kalau untuk satu urusan ya seperti yang dicontohkan tadi kan, ke Jakarta umpamanya atau ke Lampung atau kemana, dia akan berurusan terus. Silakan mau diambil hukum safar seperti itu. Karena diberikan keringanan hukum supaya dia terhindar dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sholatnya kan kadang banyak tuh waktu subuh itu kan kunut terus tuh. Apa kita ikut imamnya terus atau bagaimana gitu? Yang Waktu sholat subuh. Terus? Kan kalau rata-rata kan berkunut tuh. Jadi kita ikut terus atau gimana? Ya. Kalau seandainya umpamanya kita mampir di sebuah masjid, lalu kita ikut imam dalam sholat subuh, ternyata imamnya kunut di waktu subuh itu. Dengan niat mengikuti imam, boleh kita ikuti kunut itu. Karena ittiba'an lil imam. Tapi kalau umpamanya di satu tempat di mana kita berada di situ, kita bermukim di situ kita terus untuk mengerjakan sholat subuhnya. Padahal barangkali kita adalah termasuk orang yang tidak meyakini adanya kunut. Kalau untuk hukum seperti itu, berarti tidak diikuti tidak apa-apa. Tapi kalau yang sifatnya insidental, kondisional, kebetulan dia mampir di satu masjid dan itu ada kunut, boleh diikuti. Dengan niat mengikuti imam kita, ittiba'an lil imam. Wallahu a'lam.
Silakan kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk istiqamah dan mengokohkan tauhid uluhiyah kita sehingga kita tidak terjebak kepada kesyirikan dalam bentuk apapun. Ketahuilah bahwa syirik itu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah dan hindarkan diri kita dari sekecil apapun bentuk syirik yang dilarang itu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.